Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah dan alhamdulillah, tanggal 3 atau 4 Februari hari ini ya. 3. Tanggal 3 Februari kita memasuki masa-masa di mana hati kita berkecamuk. Namun ketika kita duduk di majelis ilmu, ketenangan Allah berikan. Mengapa setiap duduk di majelis ilmu kalimat Allah ada dalam pikiran kita, dalam lisan kita, dalam diri kita. Setiap yang kembali kepada Allah itu, yang kita kembalikan kepada Allah itu pasti mendatangkan ketenangan. Mungkin ibu-ibu yang hadir di sini pun memiliki rasa yang sama. Ada yang gelisah, ada yang tidak tenang, ada yang banyak pikiran, ada yang nggak bisa tidur gitu ya. Ketika duduk di sini Allah berikan ketenangan, dan mudah-mudahan tidak baca doa tidur di sini. Harapannya dan doa kita mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah berikan umur yang panjang, badan yang sehat, rezeki yang berkah, anak cucu yang soleh-solehah. Semoga Allah kumpulkan kita semua di jannah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah kita pelajari sabdanya setiap bulan. Berharap sekali dengan mempelajari sabda beliau kita bisa mengamalkannya, bisa menghidupkan sunnahnya, bisa setia mengikuti ajarannya sampai akhir usia kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tema hari ini tentang Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Yang hadir di sini orang baik, kelihatan ya wajahnya tenang gitu. Apalagi masih awal bulan gitu, agak tenang dikit memang. Ketika kita membahas hadis ke-10 ini, banyak sekali yang bisa kita ambil. Barusan Mbak Ica sudah membacakan hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda apa? Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik, la yaqbal, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Allah itu maha baik, baik banget ibu, baik banget. Kita bikin dosa nggak dihukum langsung. Kita punya dosa diampuni sama Allah kalau kita mau memintanya. Kita lemah dikuatkan, kita miskin dikayakan, kita bodoh diberikan ilmu. Allah baik banget sama kita. Karena Allah maha sempurna kebaikannya, sehingga Allah tidak akan pernah menerima kecuali yang baik-baik saja. Apa yang baik? Niat yang baik. Kalau yang nggak baik, enggak, Allah nggak melirik. Niat yang baik bagaimana? Ya untuk Allah saja. Kalau niatnya bukan untuk Allah, oh Allah tidak melirik. Maka hati yang baik, niat yang baik, itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua bukan hanya lisan, bukan hanya hati, tapi lisan pun mengeluarkan kata-kata yang baik-baik juga. Kalau sudah duduk di majelis ilmu, ucapan yang keluar itu jangan diucapkan kecuali yang baik-baik saja. Mengapa? Karena terkadang kita menganggap remeh apa yang keluar dari lisan kita, padahal kelak dimintakan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sabda Rasulullah apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka apa? Falyaqul khairan, maka bicara yang baik-baik saja atau diam. Kalau nggak bisa bicara dengan cara yang baik, mengeluarkan tutur kata yang baik, yang indah, diam lebih baik. Maka yang pertama hati, yang kedua lisan, yang ketiga apa? Amal perbuatan. Saat Allah berfirman, tadi ayatnya sudah dibaca sama Mbak Ica. Ya, Mbak Ica ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa artinya? Dia, Allah gitu ya, yang menciptakan apa? Maut. Khalaqal mauta wal hayat, menciptakan kematian, kehidupan. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saat Allah menciptakan mati dan hidup, tujuannya menguji kalian mana di antara amal kalian itu yang paling baik, begitu. Maka saat Allah Maha Baik tidak menerima, apa yang maksud tidak menerima? Ada 3 yang dimaksud. Allah Maha Baik tidak menerima yang baik-baik. Yang pertama maksud tidak menerima apa? Tidak sempurna. Jadi iman seseorang tidak sempurna. Ibu pernah dengar kan? Tidak sempurna iman seseorang ketika dia tidur nyenyak dalam kondisi kenyang, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Artinya apa? Yang dimaksud tidak diterima di situ tidak sempurna amalnya, tidak sempurna imannya. Jadi even ayatnya atau hadisnya tidak menerima, tetapi ada 3 tafsiran. Yang pertama tidak sempurna. Amal kita nggak sempurna kalau nggak baik, begitu. Amal kita tidak sempurna kalau tidak melakukan yang baik. Tidur boleh Bu, tapi kalau tidurnya nyenyak karena kekenyangan, sementara tetangga nggak bisa tidur karena kelaparan, itu kan nggak baik gitu, nggak sempurna iman kita. Maka itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dimaksud tidak menerima? Yang kedua, yang dimaksud tidak menerima tidak sah. Mengapa? Karena pakaian yang kita pakai tidak baik. Contoh, kita sholat, ketika sholat ada najis di baju kita, terus sholat kita sah nggak Bu? Tidak. Kenapa tidak sah? Karena kita tidak berpenampilan sempurna dan ada pakaian, ada najis di dalam pakaian kita. Maka yang dimaksud tidak menerima di situ tidak sah. Sama halnya kita wudu, kita mandi hadas besar, terus lupa niat, sah nggak? Tidak. Ulang lagi tuh wudunya. Misalnya dari luar, aduh wajah kayaknya berdebu, langsung cuci muka, terus cuci tangan, cuci kaki. Walaupun misalnya rambut diusap, anggota tubuh diusap, kalau Imam Syafi'i berpendapat jika tidak ada niatnya tidak sah. Jadi layak bal di situ maksudnya apa? Tidak sah amal yang kita lakukan. Sama halnya, mohon maaf nih buat perempuan ya, dia sholat ternyata di sidinya ada keputihan, ada najis, sah nggak sholatnya? Tidak. Jadi layak bal di situ yang pertama tidak sempurna, yang kedua tidak sah. Boleh jadi karena lupa niat, boleh jadi karena di dalam badan atau pakaian kita ada najis sehingga sholat kita tidak sah. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Layak bal di sini maksudnya tidak berpahala. Betul, puasanya sah, tapi tidak berpahala. Bagaimana? Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, gitu ya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan keikhlasan. Berarti syaratnya ada berapa Bu? 2, iman, ikhlas. Kalau mau puasa gitu Bu,
terus digugurkan dosa-dosa masa lalu, itu harus ada iman, ada ikhlas. Karena hadisnya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan keikhlasan, maka dosa-dosa yang telah lalu terhapus. Nah, kita perhatikan level orang berpuasa itu ada 3 levelnya. Ada kelas paling rendah, kelas umum. Orang umum puasanya bagaimana? Ya menahan lapar dan dahaga saja, tapi tidak menahan matanya, tidak menahan lisannya. Banyak kan Bu puasa tapi ngerumpi jalan terus gitu kan. Puasa tapi nonton drakor jalan terus sambil menikmati, Allah ganteng banget sih. Lagi puasa iseng dia sambil nunggu buka puasa, dia nonton yang untuk merasa syukur katanya. Untuk meningkatkan rasa syukur, mari kita tatap yang cakep-cakep. Terus menikmati. Sah puasanya, tapi tidak berpahala. Jadi level orang-orang puasa itu level umum ya begitu. Puasa dia menahan lapar dahaga tetapi tidak mampu menahan hawa nafsu, entah itu mata, entah itu lisan. Puasanya sah tapi pahalanya wallahu a'lam. Itu kelas umum. Ada kelas khusus. Kelas khusus bagaimana? Kelas khusus itu puasa dan dia mampu menjaga pandangan, lisan. Kita mudah-mudahan sudah kelas khusus Bu. Ini kan tinggal menghitung bulan ya. Bisa jadi menghitung hari kita memasuki bulan suci Ramadan. Itu puasa kita jangan seperti yang sudah-sudah. Puasanya harus meningkat ke level khusus. Orang puasa di level khusus ini Bu, dia puasa matanya dijaga, lisannya dijaga, begitu. Dia khawatir kalau melanggar rambu-rambu Allah nggak dapat pahala. Jadi kalau ada yang ngajak bikin masalah, dia akan bilang ana shaim, saya puasa. Diajak berdebat, ana shaim, saya sedang puasa. Itu sahabat seperti itu kalau ada yang mengajak melakukan dosa. Kalau kita kan ada yang ngajak ngerumpi, tancap. Ada yang ngajak nonton, bolehlah gitu. Ini yang khusus ini ndak mau dia. Ndak, ana shaim, saya puasa. Ada kelas yang lebih tinggi lagi, kelas istimewa. Kelas istimewa bagaimana ketika Ramadan? Ketika Ramadan, dia bukan hanya menjaga anggota tubuhnya dari hawa nafsu, tetapi dia menggunakan semua anggota tubuhnya, pikirannya, hatinya, tubuhnya untuk mengingat Allah saja. Fokus bagaimana Ramadan itu disibukkan dengan amal soleh. Makanya para sahabat salafus soleh termasuk Imam Syafi'i, kalau sudah memasuki bulan suci Ramadan, maka satu malam tuh Bu hatam 1 kali, siangnya hatam 1 kali. Berapa kali Bu? Sehari semalam hatam 2 kali. Sebulan berapa kali berarti? 60 kali. Karena satu malam hatam sekali, siangnya hatam 1 kali. Mbak Ica di sini boleh main jari kan? Boleh. Satu malam, karena memang satu kan Bu, satu malam 1 kali hatam, 1 hari 1 kali hatam. Artinya Imam Syafi'i bisa hatam 1 kali di malam hari, 1 kali di siang hari, coceli 2 kali, berarti kali 30, 60 kali. Itu kelas istimewa. Kalau kita level mana nih? Nah, itu pertanyaannya. Jadi layak bal di situ maksudnya apa? Layak bal di situ ada 3 tafsiran. Pertama, tidak sempurna. Kedua, lupa Ibu, tidak sah. Ketiga, tidak berpahala. Kenapa? Karena hati kita,
lisan kita, perbuatan kita harus baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimulai dengan kata kalimat la yaqbalu illa thayyiba. Terus kalau ibu-ibu pengen dapat pahala, syaratnya bagaimana? Syaratnya 2. Niatnya benar, caranya benar. Niatnya kepada untuk Allah saja, caranya sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat subuh 2 rakaat, niatnya untuk Allah. Kalau niatnya untuk Allah tapi 3 rakaat, enggak sah. Ya Allah, saya tulus ikhlas sholat subuh 3 rakaat, enggak diterima. Kenapa? Caranya tidak sesuai. Dia bersedekah sebanyak-banyaknya tapi dari hasil mencuri, dari hasil korupsi, enggak diterima begitu. Caranya harus benar. Ibu pernah nonton film apa dulu yang mencuri merampok? Kok jadi lupa ya? Robin Hood. Ibu pernah nonton ya? Itu kan Robin Hood itu kan mencuri, tapi uangnya kan dibagikan kepada orang miskin. Jadi kalau misalnya cara mendapatkannya tidak benar, tidak diterima. Kenapa? Syaratnya harus 2. Pertama, niatnya untuk Allah. Kedua, caranya sesuai dengan yang Rasulullah sampaikan. Nah, di hadis ini ada ayat yang sama. Sama dalam menganjurkan kita memakan yang halal saja. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Ayatnya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik. Makan yang baik-baik dan lakukan amal soleh. Makan yang baik-baik. Nah, untuk kita apa? Allah berfirman juga, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya Bu ya. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan. Sama nggak Bu? Para rasul diminta makan yang baik-baik, kita orang-orang beriman diminta yang baik-baik juga. Jadi apa yang diperintahkan kepada rasul dan apa yang diperintahkan kepada kita sama-sama diminta untuk melakukan hal-hal yang baik, yang halal, yang halalan thayyibah. Nah, kemudian Rasulullah memberi contoh bagaimana ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya berdebu, kusut, bajunya juga udah kotor gitu ya Bu ya. Orang kalau dari perjalanan itu kan udah kusut. Kalau pulang kampung, ibu pernah nggak ngerasain begitu? Ya Allah, mana capek gitu kan? Mana, atau kita umroh nih, perjalanan jauh gitu. Kemudian lelah, rambut tidak tersisir rapi. Kata Rasulullah, ada laki-laki yang begini, yang dia melakukan perjalanan jauh, rambutnya berdebu, bajunya lusuh, terus tangannya diangkat ke langit, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Tetapi wa mat'amuhu haram, makanan yang dia makan haram. Wa mashrabuhu haram, minuman yang dia minum juga haram. Wa malbasu haram, pakaian yang dia pakai haram. Wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lih. Perutnya itu kenyang dengan sesuatu yang haram, bagaimana Allah mau mengabulkan doanya? Kata Rasulullah. Pakaiannya, minumannya, makanannya, perutnya diisi dengan yang haram, bagaimana Allah bisa menerima doa-doanya? Maka itu rahasianya Allah meminta kepada para nabi dan Allah meminta kepada kita sama ibu, makan yang halalan thayyibah. Nah, ada seorang pengamat mengatakan apa? Orang Indonesia disuruh makan B2, babi, daging babi, daging anjing, nggak mau. Kenapa? Haram. Tetapi berani korupsi, padahal makanan yang dibeli dari hasil korupsi, dari hasil mencuri, dari hasil merampok sama. Jadi yang dimaksud dengan haram bukan hanya barangnya,
tapi cara mendapatkannya juga harus yang benar. Misalnya kita ke swalayan, ada daging panggang, daging ayam, kita ambil daging itu, kita curi, kita makan bersama keluarga, boleh nggak Bu? Nggak boleh, haram kita ngambil. Mencuri haram, merampok haram. Jadi bukan hanya barangnya, tapi cara mendapatkannya juga sama. Maka kata mereka, itu repotnya kita. Kadang-kadang mengharamkan, kita nggak berani gitu maksudnya. Haram nih buat kita makan karena jelas B2 gitu ya, atau daging-daging yang memang haram dimakan. Tetapi sayangnya dia bisa makan dari hasil curian, hasil rampokan, hasil korupsi dan seterusnya. Padahal kata Rasul apa? Nah, hamba ini dalam perjalanan yang sangat panjang, bajunya lusuh, rambutnya berdebu. Ini apa yang disampaikan Rasulullah itu kita sama-sama introspeksi. Saya pernah jadi karyawati juga Ibu. Jadi saya buat ada 3 amplop. Amplop yang halal, sistem ya Bu, sistem. Jadi kadang-kadang sistem yang kita temui itu ada hal-hal yang bikin kita ragu. Jadi ada 3 amplop. Amplop halal, amplop syubhat, amplop haram. Riba, bunga bank itu kan haram. Nah, yang halal kita bawa pulang, kita kasih ke anak, ke keluarga, itu halal Bu. Karena itu hak kita kan. Take home pay, salary kita tuh halal, bawa pulang. Ada yang syubhat tuh Bu, kadang-kadang ada ucapan terima kasih, ada ini, ada itu gitu. Yang ini abu-abu nih misalnya. Yang tahu kan hanya kita ya Bu, yang tahu hanya kita sama Allah lah. Ragu gitu. Udah masukkan ke kotak syubhat. Tapi kalau yang jelas-jelas haram, itu masukkan ke kotak haram. Terus alokasi dananya bagaimana? Nah, ini sudah konsultasi ke Dewan Syariah. Yang syubhat itu dianggap uang kadedeh, uang rakyat, dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pendidikan dan kesehatan. Contoh, tetangga kita sakit, belum ngurus BPJS atau gitu Bu, itu bisa pakai uang yang syubhat tadi. Ada tetangga kita mau nebus ijazah mahal, itu bisa pakai uang itu. Begitu pendapat beliau. Jadi uang syubhat dianggap uang rakyat, dikembalikan kepada rakyat untuk memfasilitasi pendidikan dan kesehatan. Kalau haram itu dialokasikan untuk fasum. Apa fasum? Fasilitas umum seperti jalanan gitu, penerangan gitu. Ya Bu, atau taman. Intinya buat fasum saja, buat fasilitas umum saja, MCK. Kalau di pelosok tuh ada MCK, tahu MCK Ibu? Mandi, cuci, kakus. Nah, itu ke sana. Jadi ada jamaah saya bunganya saja itu ratusan juta bunganya. Berarti tabungannya berapa gitu. Awalnya dia nggak mau ngambil, saya bilang ambil aja, ambil, tapi dialokasikan untuk fasum. Akhirnya dia alokasikan ke pelosok untuk jembatan, perbaikan jalan. Itu Masya Allah sangat membantu. Nah, mengapa? Karena kalau ada barang haram masuk ke tubuh kita, Ibu, itu nyatu dengan otak, nyatu dengan darah, nyatu dengan daging. Kalau ini gelas atau ini anggap teko ya Bu, kalau teko ini isinya air putih, yang keluar air putih lagi kan. Kalau teko ini isinya teh, yang keluar apa Bu? Pasti tuang teh lagi kan. Nah, kalau isinya kopi, ketika dituang kan kopi juga.
harta atau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu diolah, Bu. Diolah, nanti keluarnya akan nyari jalannya sendiri. Kalau dapatnya halal, insya Allah akan keluar dengan cara yang halal. Kalau gitu, Bu, itu makanya masya Allah ulama dahulu itu kalau ada buah jatuh gitu, nemu sesuatu tuh nggak diambil, khawatir menyatu ke dalam tubuhnya dia. Wara, zuhud, mereka seperti itu. Makanya tutur kata yang keluar itu tersaring rapi gitu. Anak-anak kita perhatikan, anak-anak sekarang kita perhatikan, itu akan ya nggak beda jauh lah gitu. Nggak beda jauh nanti tutur kata kita, gerakan kita itu nggak beda jauh dengan daging dan makanan yang diolah dalam tubuh. Pernah ini cerita sedikit. Suatu hari khodimah di rumah saya, asisten rumah tangga itu pulang kampung. Kita belilah makanan di luar, Bu. Makanan di luar itu masya Allah, Bu. Sempet saya tuh malas sholat sunnah, malas baca Quran, malas ibadah. Ini kenapa ya? Apa karena nggak ada khodimah? Saya bilang kok badan tuh males, mau ngapa-ngapain tuh males. Qadarullah ada seorang ustadz memeriksa makanan yang ada di warung itu. Jadi misalnya sayur sop disisain, Bu, sama dia, akhirnya dibawa ke laboratorium. Ini masya Allah karena ustadz ini feelingnya sama gitu, kok aromanya ndak enak, rasanya itu ada yang aneh. Dibawa ke laboratorium, ternyata numisnya itu pakai minyak B2. Numisnya aja nggak ada dagingnya, numisnya itu pakai gitu, Bu, biar gurih katanya. Itu kan kita makannya nggak sengaja kan, Bu, tapi dampaknya betul, Ibu. Malas ngaji, malas sholat, malas gitu. Ini masya Allah ustadz ini itu punya inisiatif bahwa air sopnya itu ke laboratorium sehingga ketahuan ada minyak B2 di situ. Setelah itu kita demo langsung, Bu, untuk menutup warung tersebut. Kenapa? Kan yang belanja umat Islam. Kenapa dia menggunakan minyak B2 tadi gitu? Akhirnya kita berpikir, ya Allah, ini yang tidak disengaja saja gitu ya, Bu. Itu dampak ke fisik tuh luar biasa, apalagi kalau disengaja. Makanya membersihkannya itu butuh waktu berapa hari, Bu? 40 hari agar dia bersih dari tubuh kita. 40 hari itu, Bu. Kenapa kalau orang datang ke paranormal, sholatnya 40 hari 40 malam tidak diterima kan? Itu 40 hari memang pembersihan dalam tubuh kita begitu, Bu. Itu pula rahasianya kenapa doa kita gitu. Jadi kata Rasulullah, bagaimana mau diterima doa kita kalau yang kita konsumsi, yang kita pakai di dalam perut kita banyak yang haram. Nah akhirnya apa, Bu? Kita lihat di hadis ini para ulama mengambil kesimpulan, ada waktu mustajab, ada tempat mustajab, ada kondisi yang mustajab gitu. Kalau lagi hujan deras itu doa kita mustajab tuh, Bu. Lagi hujan deras nih, Bu, itu doa kita mustajab. Ketika antara azan dan iqomah, antara azan dengan iqomah itu mustajab itu. Di 2/3 malam mustajab. Ini terkait dengan waktu ya, Bu. 2/3 malam antara azan dan iqomah ketika hujan deras itu doa mustajab. Terkait tempat, masjid mustajab. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa itu mustajab semua tuh, Bu, terkait dengan tempat. Kalau kita dikasih kesempatan untuk umrohlah. Kalau enggak di sini, di rumah Allah di Indonesia. Makanya kalau ada pengajian suka kita buka kan, Bu, dengan doa, mudah-mudahan yang hadir begini gitu kan, Bu. Kenapa? Karena di rumah Allah itu doa kita diijabah. Terus nutut ilmu juga doa kita diijabah. Maka untuk tempat masjid dalam kondisi apa, Bu? Kondisi yang mustajab. Nah, kondisi yang mustajab
doa orang tua ke anak mustajab, doa orang yang terzolimi mustajab. Kita punya teman, punya pasangan, punya pemimpin, punya tetangga, siapa aja kita merasa terzolimi, punya bos, aduh ya Allah kok zolim banget gitu, angkat tangan langsung Bu, itu mustajab. Jangan buat orang lain doanya, buat kita. Jangan pernah doa yang buruk-buruk. Sayang, saat doa kita mustajab, minta yang baik buat kita. Suami melakukan hal yang misalnya tidak bagus gitu Bu, nah doa. Anak melukai kita, doa yang baik-baik aja. Kenapa? Doa orang tua untuk anak nggak ditolak, doa orang yang terzolimi tidak ditolak. Doa seorang musafir sama tuh Bu, kita musafir nih, kita pulang kampung tuh tidak ditolak. Jadi kondisi kita bisa didengar doanya, tapi ada syaratnya, ada urutannya, ada etikanya. Kalau mau doa kita dikabulkan, dibuka dengan memuji Allah terlebih dahulu. Memuji Allah ya Bu, dengan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan Asmaul Husna. Yang kedua apa? Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa, baru memuji Allah, membaca salawat, baru isi doanya. Setelah itu ditutup. Nutupnya jangan begini Bu, jika engkau berkenan ya Allah dengan, jika engkau jika bisa gitu, jangan. Ya Allah berikanlah aku suami yang 3T, takwa, tampan, tajir, kalau bisa ya Allah, bisalah gitu. Kata Rasulullah, jangan ditutup dengan ini. Allah bisa, Allah nggak ada yang ngatur. Kita kalau ngundang ibu-ibu datang ya ke acara saya ya, kalau ada waktu, kalau bisa kita. Kalau Allah nggak ada yang ngatur Bu, bisa gitu. Maka kata Rasulullah, kalau berdoa jangan ditutup dengan kalimat jika engkau berkehendak, jika engkau berkenan, kalau bisa ya Allah, oh bisa gitu. Jadi orang bersandar dengan Allah, yakin, seyakin-yakinnya. Jadi kalau minta mantap gitu. Ini doa yang hari ini dikabulkan nih. Ini waktunya tepat nih untuk berdoa. Masya Allah Ibu, betul dikabulkan. Tapi masih ingat kan Bu? Nah nanti Ibu bisa tengok di Instagram saya sengaja pin itu apa terkait dengan doa. Doa ada yang dikabulkannya cepat atau lambat. Yang kedua nggak dikabulkan, tapi disimpan di hari kiamat sebagai amal pemberat timbangan. Yang ketiga nggak dikabulkan, nggak disimpan, tetapi dialihkan atau diganti dengan yang lebih baik lagi. Terus bagaimana kalau kita berdoa yang banyak? Walaupun permintaannya itu lagi, mintanya rezeki lagi, anak lagi, itu terus yang kita minta, nggak apa-apa. Allah seneng banget Bu. Allah seneng kalau kita doa. Allah seneng kalau kita minta. Allah seneng banget Ibu. Kalau kita minta sama hamba, mereka nggak mau ngabulin. Bu cariin saya pasangan dong yang begini gitu ya. Ibu cariin saya istri ya Bu yang putih, tinggi, pinter, kaya, cantik. Saya nggak kasih dia, itu buat mantu saya. Tapi kalau sama Allah, oh nggak ada. Minta aja sebanyak-banyaknya. Minta, tapi satu hal, mohon maaf, kalau minta jangan urusan dunia terus ya Bu. Jangan dunia terus yang kita minta. Mintalah akhirat juga. Minta surga, minta diampuni dosa-dosa, dijauhkan dari api neraka. Jangan dunia mulu yang kita minta Ibu. Dunia itu sementara.
Dunia sebentar Ibu. Paling berapa lama sih kita di dunia? 100 tahun? Jarang yang sampai 100. Gak lama Ibu kita di dunia. Kalau kita sedih, kita kecewa, kita gelisah karena Allah sayang sama kita. Apa kata Rasulullah? Jika Allah menghendaki kebaikan dari hambanya, maka Allah akan memberikan hukuman di dunia. Terlambat sholat, hati kita gelisah. Habis ngerumpi, hati kita gelisah. Kenapa? Allah hukum langsung di dunia dosa-dosa kita. Tapi jika Allah menghendaki keburukan dari hambanya, Allah biarkan dia bikin dosa. Dibiarkan Bu bikin dosa. Berzina dibiarkan, membunuh dibiarkan, korupsi dibiarkan Bu. Kenapa? Agar nanti di hari kiamat disiksanya lama dan lebih pedih lagi. Jadi kalau kita diuji sama Allah, karena Allah sayang. Allah sayang sama kita Bu. Biar kita menyebut nama Allah lagi. Kepala pusing aja kita bilang apa, ya Allah kepalaku pusing ya Allah, gitu kan. Allahnya keluar. Pinggang pegel, ya Allah pinggang pegel banget. Allahnya keluar kan Bu. Jadi kata Rasulullah, jika Allah menghendaki kebaikan dalam diri kita, itu Allah apa Bu? Allah hukum di dunia dengan ujian, dengan kesedihan, dengan kegelisahan, dengan kegalauan. Hidup ini gak sempurna Ibu. Hidup ini tempat ujian, karena ujian yang kita hadapi itu menggugurkan dosa-dosa kita. Jangan bahagia juga kalau bikin dosa nyaman, jangan Bu. Maka kalau kita perhatikan, ada seorang ulama mengatakan apa? Ketika muridnya diuji semuanya, apa kata ulama ini? Alhamdulillah ujian kalian masih ringan. Protes jamaahnya, bagaimana ringan Syekh gitu. Ustadz bagaimana ringan, anak saya sakit, ada yang istri saya begini, ada yang ringan, kata ulama itu. Ujian terberat adalah ketika kita jauh dari Allah dan kita nyaman. Itu ujian terberat. Jadi kalau masih duduk di sini, telinga kita masih mau mendengarkan yang baik, Masya Allah Ibu, kita dikumpulkan dengan orang baik-baik, itu Allah sayang banget sama kita. Karena kalau Allah lagi sayang, kita dimudahkan kumpul sama orang baik-baik Ibu. Dipertemukan dengan orang baik, di waktu yang baik, di tempat yang baik. Tapi itu kita harus introspeksi. Kalau kita nggak betah di tempat yang baik, nggak betah kumpul sama orang baik, ya Allah jangan-jangan kita belum baik. Tapi kalau kita nggak betah Bu, pernah kan Bu kita berada di posisi nggak betah banget, nongki sama orang nggak sholat, nanti kita caps kemana gitu, pergi kemana gitu ya Bu, nongkrong lagi, terus kita nggak tenang gitu, karena mereka nyaman aja nggak sholat gitu, terus kita nggak nyaman. Kok mereka bisa ya nggak sholat nyaman, azan berkali-kali kemana, kok mereka nyaman nggak sholat, kita yang nggak nyaman. Berarti Allah masih memberikan kita apa Bu? Memberikan kita pilihan, petunjuk. Bukan ini tempat kamu, tidak cocok. Jiwa itu berbaris Bu, junudum mujannadah. Jadi kalau jiwa yang baik kumpulnya sama orang baik, yang tidak baik kumpulnya sama orang tidak baik. Itu sudah kata Rasulullah begitu Bu, jiwa itu begitu. Makanya nggak mudah ya Bu duduk di majelis ilmu, bisa lihat Quran, bisa itu nggak mudah kalau bukan karena bimbingan Allah. Mudah-mudahan kita bisa seperti ini terus sampai akhir usia kita. Nggak harus saya sih Bu, siapapun narasumbernya tetap hadir Bu. Mau siapa Bu tetap datang. Karena saya sampai sekian ini ada beberapa panitia bilang begini, Bu Fatia tolong bilang dong sama jamaah, bukan di sini Mbak Ica, bukan Mbak Ica, bukan. Bu Fatia tolong sampaikan ke jamaah, tolong dong mereka tetap datang walaupun bukan Bu Fatia yang ngisi gitu. Karena kan yang namanya pahala kan siapapun gurunya tetap dapat pahala Bu. Walaupun ya Bu ya, mungkin kita pernah tahu ilmunya
Tapi kan duduk bersama orang baik-baik itu adalah pilihan Allah. Jadi usahakan, paksakan. Ibadah itu ada unsur dipaksakan, Ibu. Duduk di majelis ilmu paksakan, sholat sunnah paksakan, puasa sunnah paksa. Ibadah itu ada unsur begitu. Kalau nggak dipaksa, Bu, pengennya yang enak-enak. Kaum rebahan enak tuh, Bu. Ngerumpi enak itu, nonton itu enak banget, Bu, enak gitu. Jadi harus ada yang dipaksakan. Kita ngerumpi berjam-jam itu kuat, Bu, tapi baca Quran baru 2 halaman udah ngantuk kan, Bu. Paksakan itu, lanjut, ada unsur begitunya. Mudah-mudahan hadis ini kita mengingatkan hati kita bahwa Allah itu indah, Allah itu baik. Berarti penampilan kita sama suami juga diperbaiki. Berpenampilan indah nih kan hari Sabtu Ahad kan Ibu nggak ngantor. Sabtu Ahad suami di rumah, itu show time. Dieksplor kecantikan kita, penampilan kita, pakaian kita. Itu Allah suka banget sama istri yang mau berpenampilan menarik untuk suaminya. Kenapa? Allah indah. Jadi kalau ibu-ibu perawatan itu indah kan, Bu? Allah suka. Ibu makan yang baik-baik, Allah suka. Jangan sampai kita makan sembarangan, ngukur diri aja, mengukur usia, mengukur diri. Yang kira-kira yang nggak boleh dimakan sama kita apa? Jangan dimakan. Kenapa? Karena Allah suka banget dengan yang indah, yang sehat, yang halal. Demikian. Alhamdulillah, gak terasa jam 11:05. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ada waktu ngobrol nggak Mbak Ica? Ada yang ingin bertanya, menambahkan, ada waktu insya Allah 10 menit. Demikian, saya kembalikan lagi kepada Mbak Ica. Silakan Mbak Ica.